Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah mana memberikan kita nikmat, terutama nikmat kesehatan, kesempatan, sehingga saya sendiri bisa menyelesaikan hasil puas saya. Tak lupa pula salawat serta salam kita hanturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang telah mana mendayung nilai-nilai keagamaan dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang ini. Baik, yang terhormat dosen pengampu pribadi Ibu Wilda Samtundra SPD MPD selaku dosen pengampu belajar dan pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Arman, NPM 0308 2011 051, kelas 3A dari Universitas Khairul Ternate, Prodi Pendidikan Matematika. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester saya atau UAS dengan judul teori pemrosesan informasi. Baik, langsung saja kita ke slide pada pokok pembahasan. Langsung saja, teori pemrosesan informasi. Teori pemrosesan informasi adalah teori kognitif tentang belajar yang menjelaskan pemrosesan, penyimpanan, dan pemanggilan kembali pengetahuan dari otak. Selvin 2000 halaman 175. Jadi teori ini menjelaskan bagaimana seseorang memperoleh sejumlah informasi dan dapat diingat dalam waktu yang cukup lama. Yang kedua, pendekatan pemrosesan informasi. Pendekatan pemrosesan informasi adalah pendekatan kognitif di mana anak mengolah informasi, memonitornya, dan menyusun strategi berkenaan dengan informasi tersebut. Jadi inti dari pendekatan ini adalah untuk memproses memori dan proses berpikir anak. Dan pendekatan ini anak secara bertahap mengembangkan kapasitas untuk memperoleh sebuah informasi. Dan karena secara bertahap anak bisa mendapatkan pengetahuan yang baik. Selanjutnya ada 3 karakteristik utama pendekatan pemrosesan informasi. Pertama, proses berpikir. Proses berpikir adalah pemrosesan informasi dengan penjelasan ketika anak merasakan, kemudian melakukan penyajian dan menyimpan informasi, maka proses inilah yang disebut dengan proses berpikir. Kedua, mekanisme pengubah. Mekanisme pengubah dalam pemrosesan informasi itu fokus utamanya adalah pada peran mekanisme pengubah dalam perkembangan. Yang ketiga, modifikasi diri. Modifikasi diri adalah dalam pemrosesan informasi secara mendalam tertuang dalam metakognisi, yang berarti kognisi atau mengetahui tentang mengetahui, yang di dalamnya terdapat 2 hal, yaitu pengetahuan kognitif dengan aktivitas kognitif. Selanjutnya pada proses penyimpanan ada 3 simpanan utama yang erat kaitannya dengan 3 kerangka waktu yang berbeda. 1. Memori sensorik. Memori sensorik berfungsi mempertahankan informasi dari dunia dalam bentuk sensorik aslinya hanya selama beberapa saat, tidak lebih lama ketimbang waktu murid menerima sensasi visual, suara, dan sensasi lainnya. Kedua, memori jangka pendek.
Memori jangka pendek adalah sistem memori berkapasitas terbatas di mana informasi dipertahankan sekitar 30 detik, kecuali informasi itu diulang atau diperoleh lebih lanjut. Ketiga, memori jangka panjang. Memori jangka panjang adalah tipe memori yang menyimpan banyak informasi secara periode waktu yang lama secara relatif permanen, atau kapasitas yang dimiliki memori ini menurut ilmuwan komputer John von Neumann tidak terbatas. Selanjutnya, model proses belajar yang dikembangkan oleh Gagne. Rangsangan yang diterima panca indera akan disalurkan dengan pusat syaraf dan diproses sebagai informasi. 2. Informasi dipilih selektif. Ada yang dibuang dan ada yang disimpan dalam memori jangka pendek, dan ada yang disimpan dalam memori jangka panjang. 3. Memori-memori ini tercampur dengan memori yang telah ada sebelumnya dan dapat diungkap kembali setelah dilakukan pengolahan. Selanjutnya, Gagne, tahapan proses pembelajaran meliputi 8 fase, yaitu 1. Motivasi. Motivasi yaitu fase awal memulai pembelajaran dengan adanya dorongan untuk melakukan suatu tindakan dalam sampai tujuan tertentu. Yang kedua, pemahaman. Pemahaman yaitu individu menerima dan memahami informasi yang diperoleh dari pembelajaran. Pemahaman ini didapatkan melalui perhatian. Jadi seorang siswa memperhatikan sebuah penjelasan dan ia akan memahami pembahasan tersebut. Ketiga, pemerolehan. Pemerolehan yaitu seorang diri memberikan alasan segala informasi yang disampaikan pada dirinya sehingga terjadi proses penyimpanan dalam pikiran peserta didik. Keempat, penahanan. Penahanan yaitu menahan informasi atau hasil belajar agar dapat digunakan untuk kesempatan panjang. Hal ini merupakan proses mengingat kesempatan panjang. Kelima, ingatan kembali, yaitu mengeluarkan kembali informasi yang telah disiapkan bila ada rangsangan. Keenam, generalisasi, yaitu menggunakan hasil pembelajaran untuk keperluan tertentu. 7. Perlakuan. Perlakuan yaitu perwujudan perubahan perilaku seorang diri sebagai hasil pembelajaran. Yang terakhir, umpan balik. Umpan balik yaitu seseorang peserta didik memperoleh feedback dari perilaku yang telah dikerjakan. Mungkin itu presentasi singkat dari saya dari hasil ujian akhir semester saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, karena yang benar datang dari aula, yang salah datang dari saya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.